Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu Akbar walillahil hamd. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu bihi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil falan tajida lahu waliyyan murshida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dahu. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Kaum muslimin jamaah salat Idul Fitri rahimani wa rahimakumullah hayatakum. Pada pagi ini kita sangat bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena Allah Subhanahu wa taala masih berkenan melimpahkan rahmat, nikmat, taufik serta hidayahnya kepada kita, juga nikmat kesehatan jasmani dan rohani, sehingga dengan nikmat-nikmat tersebut alhamdulillah kita bisa menjalani kegiatan selama 1 bulan di bulan suci Ramadan ini dengan baik. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menerima puasa kita, menerima qiyam kita, dan menerima semua amal-amal kebaikan yang kita kerjakan di bulan suci Ramadan ini. Pada hari ini kita dianjurkan untuk memperbanyak takbir, tahmid, tahlil, mengagungkan asma Allah, mensucikan asma Allah, dan meletakkan dalam hati dengan penuh keyakinan bahwasanya Allah adalah zat yang berhak dan wajib diibadahi. Allah Subhanahu wa taala satu-satunya zat yang berhak dan wajib untuk ditaati, dipatuhi dan ditunduki. Jamaah sekalian, Ramadan adalah merupakan tarbiyah rabbaniyah yang Allah berikan sebagai salah satu wujud rasa cinta Allah kepada orang-orang yang beriman. Karena di antara salah satu Ramadan hikmahnya adalah tidak sekedar Allah mengucurkan rahmatnya, memberikan pahala yang berlipat-lipat, tetapi juga dalam rangka untuk membersihkan dosa-dosa kita selama sebelum Ramadan. Jemaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah, sungguh Ramadan memiliki faedah yang sangat penting bagi kita, di mana Allah Subhanahu wa taala di dalam Ramadan telah mentarbiyah kita terkait dengan kesabaran, terkait dengan keikhlasan dan kepedulian kepada sesama kaum muslimin. Hendaknya ini betul-betul kita jaga, jangan sampai semangat kita beramal soleh di waktu Ramadan kemudian hilang begitu saja selesai setelah Ramadan berlalu. Tentu kita tidak inginkan demikian, dan itu adalah merupakan insyaallah salah satu bukti bahwasanya amal-amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala menjadikan Ramadan sebagai sangat penting buat kita semuanya orang beriman untuk mencari bekal akhirat sebanyak-banyaknya. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita semua dalam firman-Nya, "Fatazawwadu fa inna khairaz zadit taqwa." Berbekalah kalian dan sebaik-baik bekal adalah bekal takwa. Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Kaum muslimin, sungguh perjalanan akhirat adalah perjalanan yang sangat melelahkan. Perjalanan akhirat adalah perjalanan yang sangat berat. Umar bin Abdul Aziz rahimahullah taala beliau menegaskan, beliau memberikan nasihat, "Fatazawwadu fa inna khairaz zadit taqwa." Berbekalah kalian, sebaik-baik bekal adalah takwa. Sungguh perjalanan akhirat sangatlah berat.
Kita semuanya harus menyadari bahwa umur kita ini adalah terbatas. Sebagaimana disebutkan oleh Rasulullah SAW dalam hadisnya, "A'mar ummati baina sittin ila sab'in." Umur umatku antara 60 sampai 70 tahun. Adapun yang lewat dari 60 sampai 70 tahun sedikit sekali dari mereka yang melewati umur-umur. Sungguh sangat singkat. Iya, kalau umur kita 60, 70 tahun. Bagaimana kalau umur 40 diambil Allah? Bagaimana umur 50 tahun kita sudah habis masa jajah kita? Sementara ada dua tempat, di mana dua tempat ini adalah sangat berat, penuh dengan rasa takut dan kekhawatiran dan kesedihan yang sangat dahsyat, adalah saat detik-detik sakaratul maut ketika menjelang mau dimasukkan ke dalam kubur, kemudian nanti ketika pada saat yaumul qiyamah di hari akhirat. Tentu bisa kita logikakan secara akal kita, bagaimana kemudian dunia yang hanya sementara ini kita berjibaku, siang menjadi malam, malam menjadi siang, 24 jam kita bekerja untuk mempersiapkan bekal dunia, memenuhi kebutuhan dunia. Lalu bagaimana dengan alam kubur yang sampai sekian ratus tahun, akhirat selama-lamanya? Tentu keseimbangan antara dunia akhirat. Sebelumnya saya mohon maaf, saya mungkin kurang setuju kalau orang mengatakan seimbang dunia akhirat, karena menurut pemahaman saya bahwa seimbang itu adalah sama, 50-50% itu dikatakan seimbang menurut saya. Artinya bagaimana mungkin menyamakan 50% dunia, 50% akhirat, sementara jarak tempuh antara dunia dan akhirat begitu selisihnya panjang. Maka ketika Allah Subhanahu wa taala memerintahkan untuk mencari akhirat, Allah berfirman, "Wabtaghi fima ataka Allahu ad-daral akhirah, wa la tansa nasibaka minad dunya, wa ahsin kama ahsanallahu ilaik, wa la tabghil fasada fil ardh, innallaha la yuhibbul mufsidin." Ketika Allah berbicara terkait perintah terkait dengan akhirat menggunakan kalimat perintah, "Wabtaghi fima ataka Allahu ad-daral akhirah." Namun ketika berbicara terkait dunia, Allah mengatakan, "Wala tansa nasibaka." Begitulah dunia pun yang kita sebut, dunia akan menempel karena kita hidup di dunia. Maka agama juga tidak melarang orang mencari dunia, tapi dia harus sadar bahwa dunia adalah bekal untuk menuju akhirat. Supaya kita ini betul-betul semangat di dalam meniti, mencari bekal untuk di masa kemudian hari, untuk persiapan di alam kubur dan di akhirat kelak. Allah Subhanahu wa taala telah memberi gambaran, memberi kabar bagaimana kondisi orang-orang ketika dia sakaratul maut, kemudian dia ini merasa kurang berkah. Disebutkan dalam surah Munafiqun yang terakhir, Allah mengingatkan, "Ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wa la auladukum an dzikrillah. Wa may yaf'al dzalika fa ulaika humul khasirun." Wahai orang-orang yang beriman, janganlah hartamu, anak-anakmu melalaikan kamu dari ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai karena anak-anak dan harta kita kemudian kita lupa tujuan kita hidup di dunia ini. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya ahadakumul maut. Berinfaklah kalian dari sebagian rezeki yang diberikan kepada kalian, qabla an ya'tiya ahadakumul maut, sebelum datang di antara salah satu kalian kematian, kemudian berteriak-teriak, qala rabbi laula akhartani ila ajalin qarib. Ya Allah, seandainya Engkau undur barang sejenak nyawa saya ini, ya Allah, fa asaddaq, saya akan bersedekah, saya akan infak, saya akan jariyah, saya akan bayar zakat. Bisa jadi orang ini mengucap pertama, saya akan bersedekah dulu ketika dia masih sehat sebelum datang ajal. Dia adalah orang yang mampu, orang yang kaya, namun dia tidak mau mengeluarkan haknya harta.
Padahal Allah Subhanahu wa taala mengingatkan dalam surat Taubah, "Walladzina yaknizuna adh-dhahab wal fiddata wa lam yunfiqunaha fi sabilillah wa basyirhum bi'adzabin alim yawma yuhma 'alaihi fi nari jahannam fatuqwa jibahuhum wa junubuhum wa dhuhuruhum hadza ma kanastum li anfusikum wa dhuqul adzab." Orang-orang yang menimbun emas dan perak, menyimpan menumpuk emas dan perak, walam yunfiqunaha fi sabilillah, kemudian tidak dikeluarkan haknya dari sebagian hartanya. Allah berfirman, "Fabashshirhum bi'adzabin alim," berikan kabar gembira kepadanya. Kabar gembira berupa azab yang pedih. Yauma yuhma 'alaiha fi nari jahannam. Besok pada hari kiamat emas dan perak yang ditumpuk-tumpuk itu, yang tidak diinfakkan di jalan Allah, yang tidak dibuat untuk menegakkan agama Allah Subhanahu wa taala, akan Allah jadikan setrika. Allah setrikakan mukanya, perutnya dan punggungnya, dan dikatakan kepadanya, "Hadza ma kanastum li anfusikum." Ini loh uang harta yang kamu tumpuk-tumpuk, yang kamu nikmati untuk dirimu sendiri, dan gak kamu keluarkan haknya. Fadhuqul adzab bima kuntum taknizun. Maka rasakanlah azab ini disebabkan karena engkau menumpuk-tumpuk tanpa dikeluarkan haknya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, itu gambaran ketika orang detik-detik sakaratul maut, kemudian dia merasa kurang berkat, kemudian dia berteriak-teriak untuk minta dikembalikan. Bahkan tidak hanya untuk mau berinfak, wa akum minas sholihin, saya akan menjadi orang soleh ya Allah. Bahkan bila perlu bukan orang yang paling soleh satu kecamatan kecil, tidak perlu sedunia, sayang seribu sayang. Dijawab oleh Allah dengan jawaban yang memilukan, wala yu'akhirullahu nafsan idza jaa ajaluha wallahu khabirun bima ta'malun. Kalau sudah ajal datang menjemput, maka tidak ada lagi kesempatan untuk ditunda, walaupun hanya 1 menit maupun 1 detik. Naudzubillah, semoga kita bukan termasuk orang-orang yang seperti itu. Kemudian bagaimana gambaran Allah dalam Al-Quran terkait orang-orang yang nanti pada saat sakaratul maut, kemudian dia membawa bekal yang cukup. Disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat Fussilat, "Innal ladzina qalu rabbunallah tsumma istaqamu tatanazzalu 'alaihimul malaikah alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun." Husnul khatimah adalah cita-cita setiap orang yang beriman, yang di dalam hatinya ada kalimat tauhid la ilaha illallah, karena dia sadar betul bahwasanya dia nanti akan kembali kepada Allah. Innal ladzina qalu rabbunallah, sesungguhnya orang-orang yang mengatakan bahwasanya Allah adalah Rabb-nya, bahwasanya dia beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, mentauhidkan Allah, tsumma istaqamu, kemudian dia istiqamah memegang keimanan dan diwujudkan dalam amal saleh ibadah sampai detik-detik akhir kematiannya. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala memperlakukan orang-orang yang istiqomah di jalannya? Bagaimana Allah Subhanahu wa taala memperlakukan orang-orang yang ketika menghadap Allah bekalnya cukup? Tatanazzalu 'alaihimul malaikah. Allah kirim malaikat untuk mendampingi kaum muslimin. Jamaah sekalian, tidak ada momen di mana momen itu menakutkan sebelum nanti masuk ke alam kubur dan nanti di akhirat, di mana momen itu adalah sangat menakutkan, mengerikan, sekaligus adalah menyedihkan. Maka kemudian Allah mengirim malaikat untuk menenangkan hamba-Nya yang istiqomah dengan satu ucapan yang sangat luar biasa, "Alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun." Wahai fulan, janganlah kamu bersedih, janganlah kamu takut, dan janganlah kamu sedih. Wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Ini loh kabar gembira yang Allah siapkan untukmu berupa surga yang sudah disiapkan untukmu. Allahumma ja'alna.
Ya Allah, jadikan kami orang-orang yang di akhir kematiannya adalah dalam kondisi bekal cukup sehingga kita layak mendapatkan husnul khatimah. Maka kemudian tidak cukup itu, di dalam tafsir Ibnu Katsir dijelaskan bahwa orang yang istiqomah tadi kemudian berkata kepada Allah Subhanahu wa taala, "Ya Rabb, bagaimana dengan keluarga saya yang saya tinggalkan? Siapa nanti yang akan melindungi istri anak saya, anak keturunan saya? Siapa yang akan menjaga mereka setelah saya tiada?" Dijawab oleh Allah, "Nahnu awliyaukum fil hayatid dunya wa fil akhirah." Wahai hambaku, aku adalah pelindung dalam kehidupanmu di dunia dan akhirat. Bahasa sederhananya adalah kamu jangan khawatir. Aku Allah yang akan menjaga keluargamu, yang akan melindungi keluargamu setelah engkau meninggalkan. Subhanallah. Begitu besar jaminan yang Allah berikan bagi orang-orang yang cukup bekal dan istiqomah di jalannya. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dari ayat ini kita bisa belajar bahwa peninggalan terbaik orang tua bukanlah harta yang melimpah, bukanlah status yang mungkin mentereng, tetapi justru peninggalan terbaik dari orang tua untuk anak keturunannya adalah kesolehan. Sebagaimana kita sering mendengar kisah Nabi Musa bersama Nabi Khidir. Di situ ada rumah yang roboh kemudian dibangun kembali. Di dalamnya ada harta peninggalan untuk dua orang anak yatim. Dijelaskan juga dalam sebuah riwayat juga sama di dalam tafsir Ibnu Katsir. Harta itu adalah masih utuh selama 7 keturunan. Masya Allah. Dan apa sebabnya harta itu sampai terjaga 7 keturunan sampai keturunan ke-7? Jawabannya adalah wakana abuhuma sholihah. Karena orang tuanya dulu yang pertama adalah termasuk orang yang soleh. Hari ini banyak orang tua mempersiapkan bekal untuk anak-anaknya, jaminan untuk anak-anaknya. Bahkan anak lulus SD sudah dipikirkan rekening supaya nanti pendidikannya bisa teratasi, bisa terjamin. Dibikinkan usaha-usaha supaya nanti ekonominya bisa memadai untuk mereka. Tetapi dia lupa mempersiapkan peninggalan terbaik yang tidak hanya untuk anaknya di satu keturunan, bahkan untuk sekian keturunan, adalah kesolehan orang tua terkait dengan dirinya, hartanya, dan semua apa yang dia miliki. Mudah-mudahan kita semuanya menjadi orang-orang yang dimudahkan oleh Allah untuk menjadi pribadi-pribadi yang mudah tunduk taat patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Meskipun kita adalah manusia biasa, manusia yang bersalah dan dosa, maka Allah Subhanahu wa taala, karena Allah yang menciptakan kita, Allah yang memberitahu, maka Allah Subhanahu wa taala memberikan satu pernyataan yang sangat luar biasa dari firman-Nya. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah innallaha yaghfiru dzunuba jami'an. Wahai hamba yang senantiasa selalu berlumur dosa, janganlah kalian putus asa. Apapun dosa kalian, janganlah kalian putus asa dari rahmat Allah untuk mohon ampun kepada Allah, karena Allah adalah Zat yang Maha Pengampun. Demikian khutbah singkat yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan hidayah kepada kita, bimbingan kepada kita, dan mudah-mudahan tarbiyah Ramadan betul-betul berakar dalam diri kita sehingga menjadi bekal untuk tahun depan. Paling tidak adalah ini menjadi bekal kalau nanti kita menghadap Allah Subhanahu wa taala. Allah menerima amal-amal jariah kita, puasa kita, qiyam kita, dan seluruh amal-amal kebaikan yang kita lakukan pada Ramadan. Dan ini betul-betul menjadi pelajaran penting untuk terus di dalam memperbaiki diri kita sehingga terus menjadi orang yang lebih baik. Allahumma ighfir lil mu'minin wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat wa qadiyal hajat. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma a'inna ala dzikrik wa syukrik wa husni ibadatik. Allahumma ighfir
اللهم إنا نسألك سلامة في الدين وعافية في الجسد وزيادة في العلم وبركة في الرزق وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت. اللهم انصر إخواننا المسلمين في كل مكان. اللهم انصرهم نصرا عظيما. اللهم انصر أهل غزة نصرا أليما. اللهم انصر إخواننا المسلمين في كل مكان يا عزيز يا جبار يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك